Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Azhar Ramadhani dengan NIM E23104998. Di sini saya akan meresum tentang dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah pasca reformasi di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Danu Suryani SSOS MH. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi 1998 terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas, demokratis, dan partisipatif. Berikut adalah beberapa dinamika utama yang terjadi. Desentralisasi kekuasaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, kecuali beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pemeliharaan keamanan, kebijakan moneter, dan lain-lain. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pimpinan mereka secara langsung. Hal ini meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Pembentukan daerah otonomi baru terjadi pemekaran wilayah yang signifikan dengan terbentuknya banyak daerah otonomi baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, dan mempercepat pembangunan. Namun, pemekaran ini juga menimbulkan beberapa masalah seperti kapasitas fiskal yang terbatas, konflik perbatasan, dan efektivitas pemerintahan yang dipertanyakan. Perubahan hubungan pusat dan daerah terjadi perubahan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sistem transfer dana dari pusat ke daerah seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Namun, pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan dengan isu-isu seperti korupsi, inefisiensi, dan ketidaksesuaian prioritas pembangunan. Penguatan para DPRD memiliki peran yang lebih besar dalam pengawasan dan legislasi di tingkat daerah. DPRD mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah atau Perda dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Namun, efektivitas DPRD seringkali ditentukan oleh kapasitas anggota dewan yang terbatas, pengaruh partai politik yang kuat, dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Tantangan dan permasalahan pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum menjadi memadai di daerah, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, koordinasi yang belum optimal antara pemerintahan pusat dan daerah, serta antara daerah dan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah pasca reformasi telah membawa perubahan positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat, mendekatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.